Hai, selamat malam teman-teman. Selamat malam, sehat-sehat semua tentunya harapannya. Hari ini kembali Rabu bercerita. Di hari ini saya akan bersama teman saya. Beliau waktu awal ikut eating reorder, sama-sama dengan saya di batch 2 bersama Coach Roy, di mana beliau juga sampai sekarang tetap menjalani hidup sehatnya. Beliau juga masih di lingkungan eating reorder, teman-teman ya. Saya mau perkenalkan dulu. Beliau adalah Coach Vanda. Beliau seorang profesional tentunya, yang aktif dengan pekerjaan beliau, kompetensi beliau. Beliau juga, kalau saya sempat bercerita dengan beliau itu sekarang senang banget untuk berbagi, bercerita teman-teman. Salah satu hal yang saya pahami dan saya mengerti, beliau lebih sering sekarang lebih senang juga terkait dengan hal-hal yang berhubungan dengan parenting, terkait dengan hal-hal yang juga berhubungan dengan keluarga. Nah, untuk hal tersebut nanti teman-teman bisa check out di Instagram Coach Vanda ya. Oke. Nah, tentunya hari ini teman-teman kita sama-sama akan mendengarkan ceritanya Coach Vanda, cerita perjalanan hidupnya Coach Vanda seperti apa sih? Oke. Saya panggil dulu ya Coach Vanda ya. Jadi, sambil menunggu, Coach Vanda ini tadi saya sudah sempat sampaikan, beliau sudah hadir. Hai, Coach. Hai, hai. Suara Ya, aman. Wih, merah-merah kita wait, gitu. merah ya. Iya, suaraku ini coach aman, Aman, terdengar jelas, aman. aman ya. Hai, Hai, selamat malam. hai. Thank you banget udah nyempetin waktunya untuk hadir di Rabu Bercerita, di mana Ya, di setiap hari Rabu harapannya kita bisa membagikan cerita-cerita baik tentunya yang bisa menginspirasi teman-teman supaya harapannya mampu hidup semakin sehat. Jadi amin. kita udah perkenalkan Coach Vanda nih gitu ya. Nah, kita Oh, oke. deh nih ya. Coach Vanda ini teman-teman barengan dengan saya. Kita ikut eating reorder itu mulai kapan Coach? Di bulan Juni 2021 ya, tapi tanggal berapa ya? Aku Iya, agak lupa. tanggal 21 coach, seingat aku kita day one tuh ikut batch bareng-bareng, day satunya 21 Juni. Yes. Jadi teman-teman Mm-mm. coaches yang sama dengan kebetulan satu batch ya dengan kami Iya, berdua, Coach Vanda, ada Coach Alin, ada satu lagi iya, Coach Lina ya. Lani, Coach Lani. Benar iya, ya? Kita iya, ada 4. iya. Anyway, singkat cerita itu mengenai bagaimana kami mengawali eating reorder. Namun, Iya. Coach dulu waktu pertama kali ikut eating reorder itu tahu dari mana, Coach? Iya, jadi pertama kali aku tahu info tentang eating reorder tuh dengar dari kesaksian Pastor Asaf, Coach. Oh, iya, Gitu, iya, iya. Immanuel. Betul. Iya, jadi dia itu ini kan ya pastor kan, jadi pernah pelayanan di gerejaku. Oke. Gitu ya, dia pernah khotbah gitu ya di gerejaku, terus dia mention tentang eating reorder ini gitu ya, bahwa dia di-coachingin sama Coach Roy gini berhasil. Makanya aku tuh ngeliat dulu yang dia masih berisi, ngomongnya berisi ini gitu ya. Terus pas datang kok udah jauh lebih kurus nih, jauh apa gitu. Terus dia cerita, terus nah pas pertama kali beliau cerita di gerejaku itu, ini kan jadi informasi kan, oh bisa ya begitu ya, ngatur pola makan, oh ya oke deh. Nah cuman ya itu, gitu ya, dengernya tahun kapan, dieksekusinya baru Juni ini kita bareng itu, padahal tuh aku denger tuh udah jauh sebelum kita ikut batch 2 itu, Coach. Oke. Sebenarnya iya. Anyway, Jadi, cerita tersebut
tersebut bisa mendekatkan Coach Vanda ke Eating Disorder dan kita bisa ketemu gitu ya. Iya. Nah, Coach boleh Tuh. cerita dong setelah tadi udah daftar tentunya di Eating Disorder, terus boleh diceritain sedikit atau banyak juga boleh sih perjalanannya Coach Vanda dari mulai ikut di awal Eating Disorder sampai dengan menyelesaikan programnya itu gimana, Coach? Bener gak sih katanya kan orang kan bilang bener gitu, mudah dan menyenangkan gitu kan? Nah silakan Coach. Nah, Oke. Jadi memang apa ya, pas awalnya itu memutuskan untuk ikut tuh kan emang dari dulu kan emang bawaan aku tuh gemuk, Coach. Gitu dari kecil remaja tuh inilah ya, gemuk lah gitu. Jadi makin gede, akhirnya aduh nih kayaknya gue ini mesti kursin badan nih gitu ya, kayak itu udah mulai gitu ya, badan udah mulai warning lah, sakit kepala sepanjang hari gitu lah ya, maksudnya udah inilah badan tuh kayak warna. Terus akhirnya udah singkat cerita daftar join. Nah, yang jadi tantangannya adalah aduh nih ntar gue gimana ya gitu, maksudnya ketakutan di awal program lah, gue bisa apa enggak gitu, ntar gimana nih ini ngejalaninnya, gue konsisten apa bagaimana, itu tuh inilah kekhawatiran gitu ya, mungkin semua orang ini kali ya peserta member Eating Disorder kali ya, bisa jadi sih ini gue gimana. Terus akhirnya dengar kelas coachingnya gitu ya, mulai mengikuti semua arahan-arahan yang ada gitu ya, terus oh gitu ya, makan gitu caranya ya, maksudnya dipolain kan untuk ngebangun pola jam gitu ya, makanan diaturin gitu ya, timbang dan sebagainya gitu. Aku tuh bener-bener berusaha ngikutin aja gitu dengan segala ininya. Terus pas awal-awal itu kan ini salah satu ini pembelajaran yang aku dapet gitu ya, tuh yang lumayan aku pegang sampai hari ini adalah gini kok, salah satunya ya. Aduh sorry. Teman-teman dengerin ya, dicatat nih, penting banget. Waduh, gitu maksudnya dibilang gini, salah satu gitu ya cara kita mencintai diri sendiri adalah dengan memasak. Oke. Yes. Gitu ya, salah satu contoh kita mencintai diri sendiri itu dengan masak. Maksudnya gini, dengan masak kan kita yang tahu sendiri ya, naker bumbunya kayak apa, minyaknya kayak apa, dan sebagainya. Itu adalah salah satu cara kita untuk mencintai diri sendiri. Nah, berangkat dari situ, gitu ya, mulai mikir kan, maksudnya, oh ya benar juga ya, mulai logiknya ini kan jalan, oh ya benar juga ya, kan kalau misalnya di luar nggak tahu ya gimana cara bikinnya, masaknya, minyaknya, segala macam. Nah, berangkat dari situ, terus yaudahlah tuh ya, aku mulai masak. Nah, ngomong-ngomong soal masak, aku itu tuh bukan orang yang biasa suka masak kok sebenarnya dulu. Gitu ya, gue tuh, aduh nih masak ribet banget gitu ya. Dulu kan juga, maksudnya ini kerja kantoran gitu ya, maksudnya ya inilah ya belum pandemi kan, maksudnya gitu ya, ya sama lah ya di Jakarta gitu kan, bangun pagi lu ini dengan macetnya Jakarta, pulang kadang lembur gitu ya, sampai rumah udah lelah hayati gitu ya, udah gitu ya mikirin masak tuh kayaknya aduh enggak lah ngapain sih gitu ya, dulu mikirnya gitu kan. Aduh masak ribet amat, gue udah bangun pagi gitu, pulang juga udah malam, masa gue masih disuruh masak sih gitu kan. Mikir ternyata ini ya di tengah jalan excuse ya, taunya kita itu sebagai alasan aja. Terus ya udah berangkat dari situ gitu, dengan omongan itu tuh jadi kayak meniatkan diri aku, coba gue masak gitu. Dulu sih suka masak tapi nggak sering, kadang paling kan weekend doang, kalau emang pas lagi di rumah gitu kan lagi santai ya bolehlah gue masak gitu. Cuman untuk daily basis tuh nggak pernah ada di otak aku gitu, coach gue tuh masak daily basis gitu. Jadi denger itu, oh yaudah deh gitu, ini ya mari deh let's give it a try lah kita gitu ya, masaknya dengan jadwal yang ada gitu kan, in breakfast nah kita apa segala macam. Nah pas awal-awal kenapa? Nggak, terus lanjut. Terus kan pas awal-awal itu ya, day one itu berjalan, ya ampun coach, di dapur ya aku tuh pagi-pagi ya, aduh jumpalitan bapak ibu teman-teman. Iya gimana sih, nggak pernah masak gitu ya, disuruh masak pagi-pagi yang orang kantoran gitu ya, mesti ngejar gini ya. Jadi takut tuh ini ya, mikirnya tuh gini,
oke, gue masuk kantor jam segini gitu. Jadi gue mesti berangkat dari rumah tuh ya let's say 1 jam lah ya macet apa segala macam. Itu tuh mulai tuh mundur tuh kalau kita masuk 8:30, gue 7:30 udah mesti jalan dari rumah Iya, gitu. iya. Gue bangun pagi mesti jam berapa mesti nyiapin segala rupa gitu. Cuman ya aku mencobalah melakukan itu ya. Iya. Iya, coba deh let's ini ya. Ya udah tuh iya, let's say seminggu 2 minggu pertama, aduh tuh udah kayak sirkus deh kos di dapur gitu. Suamiku udah bingung kalian ini ngapain, istri gue pagi-pagi udah heboh banget gitu. Kita ini dengan notabene yang jarang masak itu tadi ya, ingat maksudnya jarang masak, jadi nih skill juga ya, so-so lah ya gitu ya, nggak yang gimana-gimana. Terus akhirnya aku coba menjalani gitu ya dengan itu gitu ya, berjalan 2 minggu lewat, gitu ya, 3 minggu lewat, sebulan lewat, terus sampai pada pemikiran, ternyata bisa ya, gitu. Bener ya? Oh ya ternyata bisa ya, maksudnya dengan segala jumpalitannya itu, maksudnya dengan hebohnya pagi hari itu ternyata bisa ya. Nah, berjalannya waktu itu aku mulai putar otak coach gitu, gimana caranya gitu ya, gue masih masak daily basis tapi ini lebih ringkas gitu Yes. ya, maksudnya hemat waktu. Itu tuh mulai mikir otak, maksudnya mulai putar otak tuh gimana caranya. Terus ya udah inilah ya camp up dengan mulai sianginnya malam-malam gitu ya, jadi pagi tinggal di ini itu, terus juga tinggal tumis gitu kan. Terus kedepannya juga berjalannya waktu tuh mulai mikir kenapa sekalian gua masak sekalian banyak ya proteinnya ya, lauknya itu apa gua masak sekalian banyak. Itu tuh ternyata kreativitas itu tuh ini mulai muncul lah gitu ya, berjalannya waktu tuh ide-ide begitu tuh mulai muncul. Jadi oh yaudah deh ya, mari kita coba deh gitu ya, mulai siangin malam tuh ini berjalan waktu. Jadi kayak learning by doing sih coach kalau ngomong-ngomong masak ya, soal ngomong masak ini gitu. Jadi sejak eating reorder ini, maksudnya dengan kita setiap hari masak kan skill improve dong. Betul. Ya nggak Jadi sih? naik kelas dong Iya. pastinya. Kelas. Iya, naik kelas gitu kan tuh, yang dulu masaknya lama, sekarang 30 menit, 40 menit jadi, maaf nih udah jadi beres gitu ya. Aduh, Nah, itu kan itulah, jadi berarti salah satunya yang hal yang Coach Vanda upgrade gitu ya, dari yang dulu masak cuma weekend aja, terus dihadapkan dengan segala kendala-kendala, namun apa yang kita selalu sampaikan, apa yang kita berdua sudah dapatkan juga ya, dengan niat semua kendala itu akan terhindarkan, prep betul. mealnya, persiapan makannya akan tercapai. Itu Iya, salah satu yang iya, Anda dapatkan di antara sekian banyak yang beliau dapatkan. Nah, Coach, itu betul. kan Ya. yang good thing salah satunya. Namun, Mm-mm. teman-teman, pernahkah Coach terkendala hal yang lain mungkin, atau apapun mungkin selama perjalanannya, Oke. atau smooth Oke, aja selama program. Oke, selama program atau selama ini nih? programnya kita? Oh, selama program. Oke, selama program ya inilah ya, pastilah gitu ya, cheating-cheating gitu kan ya. Cheating-cheating. Ya, iya tuh manusiawi sih menurut aku ya, maksudnya orang tuh kadang ini jatuh gitu, kadang aduh nih kayaknya enak ya ini ya nyicip yang manis-manis atau ini segala macam ya. Nah hari-hari itu ada banget lah coach gitu ya, nggak sekali dua kali sih, mungkin beberapa kali juga gitu, maksudnya dalam rentang waktu ini ya kita program sama-sama itu ini gitu. Cuman yang menjadi apa ya, yang menjadi semangat gitu ya, yang menjadi dorongan juga adalah ya dikasih tahu lagi, ya udah kalau misalnya lo cheating or inilah melakukan kesalahan lah ya, Hilaf, cheating iya itu hilaf. bahasanya hilaf lah, hilaf. Oke, hilaf. Oke, kita ganti termnya hilaf ya. Oke ya. Gitu kalau misalnya lu hilaf gitu ya, ya udah gitu, back on track aja, balik lagi aja kan juga. Nah hilaf itu masa lu mau hilaf berapa lama sih gitu kan. Nah kalimat-kalimat itu tuh yang lumayan jadi semangat sih coach gitu. Oh iya ya benar juga ya, kalaupun emang gue salah gitu ya, melakukan kebodohan itu ya, hilaf itu tadi, ya udah gitu, ya back on track lagi aja gitu. Ini ya nggak usah nunggu ini lama-lama, ya udah back on track lagi aja gitu kan. Nah Pesannya, berangkat dari situ. mungkin ya di admit bahwa kita hilaf tadi, dan sesegera mungkin kembali ke jalannya gitu ya. Jangan Iya. nunggu sekali
lain aja seharian itu jadinya mindsetnya kurang tepat. Tapi yang mau Ya, Coach Vanda pasti sampaikan adalah ya namanya orang manusia itu pasti ada ketidaksempurnaannya Coach sebenarnya betul, dan betul. sadar lakukan perbaikan tadi gitu ya Mm-mm. langsung sesegera mungkin gitu kan Coach. Silakan Coach Betul. lanjut. Iya gitu. Jadi ya udah berangkat dari situ, oh ya udah deh, ya udah gitu ya mulai back on track lagi. Ya nah ada sih sisi-sisi bersalah. Maksudnya ini merasakan itu ada lah, cuman disemangatin kayak gitu. Udahlah nggak apa-apa back on track lagi aja kan nggak ada manusia yang sempurna dan lain sebagainya gitu. Jadi jadi menambah semangat bensin aku lah ya untuk maju terus gitu. Nah, salah satunya juga yang jadi benefit kali ya di program ini adalah nada WAG gitu, Yes, WA group ya gitu. betul. Jadi kita tuh ini ya sesama teman seperjalanan gitu ya. Ya, Jadi saling menyemangati gitu. Kadang kan di satu grup itu kan pasti nah yang hilaf kan nggak aku doang ya, kayaknya semua orang juga pernah hilaf gitu ya. Gitu, semua orang juga pernah hilaf. Jadi ya itu ya, kita berusaha jujur, oh ya nih tadi gue begini terus yang satu nyemangatin, oh nah it's okay, yuk kita ini mulai lagi, yuk kita mulai lagi. Nah support system itu, semangat itu yang lumayan menjaga aku untuk balik lagi sih coach baik. gitu. Jadi Jadi sampai sekarang lah. teman-teman yang ada di grup WhatsApp. Jadi mungkin buat teman-teman yang belum belum apa namanya belum aware apa yang kami maksud gitu ya. Jadi kami berdua itu ikut program yang namanya Eating Reorder teman-teman. Di mana salah satunya kita itu nantinya akan dikumpulkan dengan setiap orang yang punya keinginan hidup sehat. Sehingga secara bersama-sama kalau dilakukan, apa yang tadi Coach Hana bilang, kalau misalnya terjadi, hilaf, lagi jenuh, bisa saling sharing dan nyemangatin sehingga mengingatkan kita untuk kembali lagi ke jalan yang benar. Gitu ya Coach ya? Betul, betul banget. Ya, Nah, sampai dengan sekarang, saya yakin teman-teman bisa lihat ya betapa apa perjalanan Rio ini kita sudah hampir sebentar saya ini kekurangan kalau misalnya disambungkan dengan iya, WhatsApp iya, mohon nggak sebelumnya. Jadi it's kami okay. berdua sudah hampir 2 tahun ya coach ya Iya, sekarang kurang kita ya lebih. dan, Ya, dan kalau orang bilang bisa dapatkan hal yang permanen benar ya coach ya. Jadi iya, iya, kita sudah iya. melakukan program dan tentunya harapannya perubahan tersebut permanen dan itu yang dirasakan tentunya oleh Coach Vanda. Nah, Coach, setelah ikut program gitu kan ya, Coach kan juga pernah memutuskan tentunya untuk menjadi asisten coach gitu ya di awal-awal kan Iya, ada ya di batch kita mah belum ada dulu asisten coach iya, hanya bos iya. biasa bisa handle semua member. Mm-mm, Apa yang bikin mm-mm. Vanda tergerak untuk ikut serta berperan sebagai asisten coach? Coach. Iya, iya. Jadi dulu kan kita udah jalan berapa bulan kayaknya Coach Dana ya, mungkin 2 bulan or 3 bulan gitu ya. Terus nah Coach Roy kan ini kan ngajak, nih gue lagi buka batch baru gitu. Siapa teman-teman di sini yang mau ngebantuin saya di grup yang ini gitu kan. Terus aku kepikiran, aduh ini seru juga kali ya gitu ya bisa ngebantuin di grup sebelah itu tadi gitu ya, grup baru itu tadi seru kali ya, maksudnya mereka tanya gitu ya, gue bantu jawab gitu ya, walaupun gue juga maksudnya saat itu mikirnya walaupun juga ini gue belum sampai di akhir program, tapi ya so far kan seenggaknya gue udah duluan memulai gitu ya nggak sih, maksudnya udah duluan memulai jadi ya kurang lebih ya mungkin tahu lah ya jawab-jawab ini. Terus nah akhirnya pas diajak itu gitu mungkin hari itu juga gitu aku langsung iya karena ya mau kok saya mau gitu itu Yes. bersedia. Jadi ya udah gitu kan ya di invite di grup baru itu gitu ya, mulai dengan ya namanya orang baru kan ya pertanyaannya kan karena memang mereka masih buta banget gitu kan ya, pasti kan banyak pertanyaan-pertanyaan kan, ini gimana itu gimana, ya udah gitu coba dijawab, ditanya-tanya dan ternyata itu menyenangkan buat aku gitu, seru gitu kayak
ngebantuin orang, ngejawabin pertanyaan mereka gitu ya, plus sabar juga tentu saja ya. Kita melatih kesabaran pertanyaan-pertanyaan yang kadang ya mungkin gemes ngebacanya juga, nih apaan sih nih pertanyaan begini ditanyain gitu ya. Kadang kan mikir gitu juga, tapi oh maksudnya ini balik lagi mikir, oh ya mereka kan orang baru ya, mereka pun sedang berusaha untuk gitu ya menjalani program ini juga. Jadi ya udah gitu. Jadi ya berangkat dari situ, oh ya udahlah dijawabin aja lah gitu ya. Dan ternyata itu seru gitu ya, bisa ngebantu banyak orang, seneng. Jadi ya keterusan deh coach, ikut-ikut terus jadi asisten coach. Jadi Gitu sih. yang tentunya saya rasa Coach Vanda juga merasakan ya, apa mengalami dan juga merasakan tadi, dikala kita bisa melihat apa teman-teman itu berubah menjadi lebih baik gitu ya, rasa bahagia tadi yang Iya. bisa didapatkan gitu ya, di mana lagi maksudnya, memang kan itu kadang kalau dibilang rasa bahagia itu penting untuk di-create dari dalam diri kita sendiri kan, dengan kita melihat Iya, perubahan iya. tadi, dengan kita berbagi, itu benar-benar luar biasa banget ya yang dirasakan oleh Coach Panda juga kan ya, tentunya ya. Iya, 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 betul banget. Oke Coach, Seru, nah seru. Coach, Coach juga namanya juga udah saya dari tadi saya sebutin Coach juga ya teman-teman ya. Coach, Coach Iya. akan ngajar kapan nih? Cie. Jadi teman-teman, Yes. for your information juga, di Eating the Order itu saat ini kita ada berapa banyak Coach? Ada 35 ya? Iya. 35, and soon akan nambah lagi gitu ya. Iya, karena sertifikasi baru kelar ya kemarin ya. Betul. Karena Eating Order itu punya visi akan menghasil apa namanya? Bahasanya apa sih? Jadi lupa, bisa dijawab nih. Menciptakan. Itu Ya, dia. menciptakan. Kan 1.000 coaches teman-teman. Termasuk teman-teman juga. Karena kenapa nih Coach? Mungkin pertanyaannya kenapa Coach Vanda akhirnya memutuskan juga untuk mengambil kompetensi sebagai Coach Eating the Order? Nah, itu pertanyaannya. Ya. Oke, jadi berangkat dari yang tadi ya, naas coach nemenin beberapa batch, beberapa kelas gitu ya, kayak terpanggil, or apa nyebutnya, tergerak tuh untuk belajar lebih lagi gitu, untuk mendalami lebih lagi gitu. Jadi apa namanya, dengan itu gitu, jadi kepikir ini seru kali ya kalau gue ikutan sertifikasi gitu, seru kali ya gue ini bisa belajar gitu ya, maksudnya belajar secara serius gitu ya, mendalami dan ikut ini sertifikasinya, terus ya berbagi sama orang gitu, karena apa ya, diajarin tuh kita kan salah satu value kita kan berbagi ya, mentalitas berbagi ya, dengan kita nah udah mengalami, dengan aku udah mengalami, kayak tuh rasa pengen ngasih tahu tuh ada banget gitu. Gitu, rasa untuk ngasih tahu orang, untuk ngajakin, mungkin untuk ngajarin juga someday gitu ya, jadi coach kan pegang kelas dan sebagainya, jadi rasa itu tuh kayak pengen ngajakin orang hidup sehat tuh gede banget gitu. Jadi maksudnya aku aja bisa gitu ya, dengan segala keberadaannya yang tadi di depan aku sempat sharing gitu ya, teman-teman yang lain juga dengan background masing-masing, ibu rumah tangga gitu ya, bisnis sering keluar kota dan sebagainya, mereka bisa gitu ya. Kayaknya sih ada orang di luar sana juga yang mungkin gitu, bisa juga gitu menjalani program ini gitu. Jadi berangkat dari situ gitu ya, dengan apa ya, dengan mentalitas pengen berbagi, pengen sharing, menolong orang banyak. Jadi akhirnya memutuskan, oh yaudah marilah gitu ya, kita seriusin gitu ya, jadi ikut sertifikasi gitu, jadi ikut coach. Ya maksudnya pengen berbagi aja sih gitu, bahwa apa namanya, nah hidup sehat itu kan hak semua orang gitu ya. Kita di kelas sering banget diajarin, jadi makin lama tuh jadi kayak ini nancep gitu, oh iya ya ternyata hidup sehat tuh hak semua orang gitu. Jadi kalau misalnya banyak orang nggak tahu gitu ya, mungkin dengan ikut kelas ini bisa dikasih tahu gitu. Jadi ya kurang lebih gitu sih coach background ceritanya. Ya, keren banget. Coach, mungkin masih banyak pertanyaan sampai jam berapa kita ya, Ceh? Coach, terhadap Boleh. Coach alami ini gitu ya, tentunya pendapat keluarga atau lingkungan sekitar itu seperti apakah? Boleh di-share, Coach? Apakah Oke.
Silakan. Oke. Eh, Kalau lingkungan aku sih so far sih mendukung ya, gitu. So far support, gitu. So far mendukung ya. Maksudnya, nah awal-awal pasti inilah ya mereka juga ada apa namanya masa-masa mempertanyakan nih program apa, maksudnya bener apa enggak gitu lah ya. Maksudnya inilah ya karena ini gimana lu ntar pusing gak nanti lu gimana apa segala macam gitu. Cuman dengan berjalannya waktu gitu ya, dengan ngelihat hasil juga yang aku dapat gitu ya, perubahan apa namanya perubahan berat badan gitu ya, perubahan mindset juga. Jadi mereka tuh kayak ngeliat, oh iya ternyata bener ya nih program ya gitu ya, ini bener maksudnya bukan hal yang ini menyesatkan atau apa gitu. Terus karena mereka udah ngelihat hasil dari aku, jadi mereka support aja sih. Oh ya udah lu kalau misalnya mau udah nyaman di sana, udah cocok ya silahkan lah go ahead gitu ya. Maksudnya jalanin dengan serius, jalanin sampai selesai gitu sih coach. Mereka ya so far lah puji Tuhan mereka support lah. Amin. Dan tentunya happy dong ya. Benar ya, Coach? Mm-mm, Happy. happy banget dong, happy banget, benar. Yes. Oke. Coach Chandra, pertanyaan saya sudah habis kelihatannya. Oh gitu Coach Chandra ya. udah ceritain semua pengalaman beliau. Nah, Coach, satu yang terakhir sebelum kita mengakhiri pertemuan malam ini, pesan yang Coach mau sampaikan ke teman-teman terkait dengan hidup sehat. Silakan, Coach. Ya, oke. Dalam kita menjalani hidup gitu ya, kita kemana-mana kan ini ya bawa badan kita ya, tubuh kita ini gitu ya, di dalam pekerjaan kita bawa badan ini gitu ya, dalam menjadi peran dalam rumah tangga, keluarga juga kita bawanya badan ini gitu ya, dalam apa mungkin bersosialisasi ya, dalam mengejar mimpi-mimpi gitu ya, merajut mimpi-mimpi gitu ya, kita apa namanya membawa badan kita ini terus gitu. Jadi nah untuk itu gitu ya, maksudnya ya perlu dirawat gitu ya, perlu dijaga, perlu dipelihara gitu ya, perlu di ini gitu ya supaya gitu ya badan ini tuh tetap sehat gitu ya, supaya badan ini tetap kuat. Nah untuk merajut mimpi-mimpi di depan sana yang mau kita capai gitu ya. Jadi nah, apa namanya, mungkin ini ya dengan kita belajar hidup sehat gitu, itu tuh akan sangat membantu kita untuk punya apa ya, untuk punya tenaga, untuk punya daya gitu ya. Nah, untuk merajut mimpi gitu ya, mungkin pengen ngelihat anak-anak kita gede gitu ya, sampai dia merit gitu. Kalau misalnya kita sakit-sakitan, or apa namanya nggak sehat gitu kan kayaknya nih ya, maksudnya sayang gitu ya melewatkan apa hal-hal yang luar biasa yang akan terjadi di depan gitu. Jadi salah satu mungkin apa ya nah awareness bagi kita gitu, nah untuk apa ya, berusaha menjaga tubuh kita sesehat mungkin gitu ya, supaya bisa panjang umur dan bisa melakukan banyak hal baik di depan sana. Paling itu aja Coach. Keren. Jadi teman-teman, saya mau coba sum up tadi yang Coach Vanda udah ceritain ya. Jadi Coach Vanda tadi berpendapat bahwa penting tentunya untuk mencintai diri kita sendiri gitu ya, karena kita yang dibawa ini tubuh kita gitu kan ya. Bagaimana cara mencintainya? Tentunya dengan hidup sehat. Dan satu lagi yang saya quote tadi, mencintai diri sendiri juga bisa dilakukan dengan masak loh teman-teman. Benar ya Coach? Itu keren banget. Dan dengan kita mencintai diri kita sendiri, tadi yang Coach Vanda bilang, merajut mimpi, mencapai apapun yang kita harapkan, tentunya itu bisa semakin lancar dan harapannya makin terwujud. Gitu ya, Coach? Amin. Amin, okay. Yes. Teman-teman, tadi ada yang bertanya, teman-teman, kalau yang mau tahu tentang Eating Reorder, nanti teman-teman bisa cek Instagram Eating Reorder, atau bisa cek Instagram saya, ataupun Coach Vanda. Di situ akan ada informasi untuk setiap coaches yang sedang membuka kelas gitu. Jadi Coach Dana mau batch berikut kapan nih Coach? Batch terdekat yang dibuka kapan nih Coach? Nanti start di Agustus. Oke, dikit lagi ya. Benar. Ini beberapa ini. Oke. Teman-teman boleh nih cekin nih gitu ya profilnya Coach Dana
gitu kali mau join di ini grupnya beliau. Siap, oke. Thank you Coach Vanda untuk waktunya, thank you banget untuk ceritanya. Harapannya apa yang tadi sudah disampaikan mampu memberikan gambaran kepada teman-teman mengenai gimana sih cara hidup sehat dengan mudah dan menyenangkan. Oke, Iya, Coach. sama-sama. Thank you ya Coach udah diajakin nih kita bisa sama-sama ngobrol seru. Oke, Thank you. thank you Coach. Thank you teman-teman. Sampai jumpa minggu depan. Bye-bye. Bye.